Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video dari kelompok kami. Di video ini, kelompok 5 akan membahas mengenai penjelasan serta tata cara pengisian dari SPT 1770. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Kami kelompok 5 yang berasal dari kelas 633A07 beranggotakan yaitu Yohana Mary, Alfiansyah Pratama Ziva, Maya Fitria, dan Muhammad Iqbal Salfi. Oke baik, sebelum masuk ke contoh kasus dan tata cara pengisian SPT 1770, kami akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu SPT 1770. SPT 1770 adalah suatu formulir yang digunakan wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan dikenakan PPh final, atau penghasilan dalam negeri atau luar negeri. Di sini terlihat syarat penyampaian formulir SPT 1770, sama halnya seperti yang tadi sudah kami jelaskan. Ada penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, pendapatan bersumber dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang telah dikenakan PPh final atau bersifat final, dan yang keempat, dalam negeri atau luar negeri. Dan selanjutnya kami akan memasuki contoh kasus SPT 1770, lalu setelah itu akan dijelaskan mengenai tata cara pengisian SPT 1770. Tuan Lukas adalah wajib pajak dalam negeri orang pribadi pengusaha tertentu atau OOPT dengan status PTKPK 2 dan telah memenuhi syarat untuk melakukan pencatatan. Kegiatan usahanya adalah pedagang eceran es krim. Menurut SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2019, Tuan Lukas melaporkan penghasilannya sebesar 1 miliar di Bekasi dan 20.500.000 di Bogor. PPh pasal 25 yang dibayar selama tahun 2019 yaitu 0,75% dari omset. Dalam SPT Tuan Lukas tahun 2019 terdapat penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, sewa ruko oleh PT Indofood sebesar 50 juta. Dari jumlah tersebut, PT Indofood memotong PPh sebesar 5 juta. Yang kedua, laba penjualan cincin batu akik sebesar 15 juta. Penghasilan ini bersifat insidensial. Yang ketiga, penghasilan lain berupa sewa alat-alat salon sebesar 50 juta. Penghasilan ini merupakan penghasilan tidak teratur yang disewa oleh PT Estek Launder dan telah memotong PPh sebesar 1 juta. Dan yang terakhir, penjualan seluruh saham yang dimiliki di Bursa Efek sebesar 40 juta dan Bursa Efek telah memotong PPh sebesar 4 juta. Dan selanjutnya terlihat jelas di sini ada identitas wajib pajak orang pribadi. Ada jenis data dan isi datanya. Tahun pajak di sini terlihat 2019 dan ada NPWP Tuan Lukas, pekerjaan Tuan Lukas, nomor telepon Tuan Lukas, dan perubahan data. Tetapi untuk perubahan datanya di sini tidak ada. Next, ada tabel ikhtisar penghasilan. Ada jenis, nilai bruto, nilai neto, jenis penghasilan, potongan pasal 21, 22 atau 23, dan PPh 1770. Di sini ada penghasilan dagang eceran di Bekasi senilai 1 miliar dan nilai netonya itu 150 juta.
jenis penghasilan yaitu usaha. Dan ada penghasilan dagang eceran di Bogor, nilai brutonya itu 20.500.000, nilai netonya itu 3.075.000. Jenis penghasilannya itu usaha. Dan ada sewa ruko 50 juta, jenis penghasilannya final. Keuntungan penjualan aset 15 juta, nilai netonya 15 juta, jenis penghasilannya penghasilan neto lainnya. Sewa alat salon sebesar 50 juta, nilai netonya 50 juta, jenis penghasilan yaitu penghasilan neto lainnya, dikenakan pasal 23 sebesar 1 juta. Next, terdapat PPh 1770 lampiran 1 halaman 2A. Di sini ada perhitungan penghasilan neto dari usaha dan tarif norma. Penghasilan sebesar 1 miliar di Bekasi dan penghasilan sebesar 20.500.000 di Bogor. Bisa dilihat di sini ada 1 miliar dan 20.500.000. Tarif normanya sama-sama 15%. Perhitungannya 15% dikali dengan 1 miliar, hasil netonya yaitu 150 juta. Sama halnya seperti yang 20.500.000. Dikali 15%, hasilnya yaitu 3.075.000. Di sini juga sama, ada jenisnya, nilai bruto dan nilai neto. Di sini juga ada nama pemotong, NPWP pemotong, bukti nomor pemotong, tanggal pemotong, jenis pajak yang dipotong, dan jumlah PPh yang dipotong. Terdapat PT Estek dengan NPWP 44/97/99/44/00. Bukti nomor potong 1, tanggal pemotong tanggal 1 bulan 1 2019. Jenis pasal PPh-nya yang dipotong yaitu 23 dan jumlah potongannya sebesar 1 juta rupiah. Bisa dilihat ya, di sini ada sewa senilai 50 juta, penjualan saham di bursa senilai 40 juta. Tarifnya itu untuk sewa 10% dan tarifnya untuk saham 1%. Perhitungannya tinggal dikalikan, nanti hasilnya akan dijelaskan di pengisian tata cara SPT 1770. Di sini juga ada harta akhir tahun, yaitu jenis aset yang diperoleh Tuan Lukas, ada mobil, rumah, ruko, dan alat salon. Tahun pembelian mobil 2017, rumah 2018, ruko 2005, dan alat salon 2016. Nilai perolehan mobil 500 juta, rumah 1 miliar, ruko 1 miliar, dan alat salon 100 juta. Dan terdapat identitas keluarganya, ada Karlin sebagai istrinya, pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, dan Ranti serta Rizky yaitu anak dari Tuan Lukas, pekerjaannya sebagai mahasiswa dan pelajar. Tata cara pengisian SPT 1770 kelompok 5 akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih pengisian SPT 1770. Dan sebelum masuk ke tata cara pengisian SPT 1770, ada beberapa lampiran dari SPT 1770 yang harus kita ketahui, yaitu di sini ada SPT 1770 induk dan ada SPT 1770 lampiran 1 halaman 1, 1770 halaman 1 lampiran 2 bisa kita lihat, dan 1770 lampiran 2, 1770 lampiran 3, dan 1770 lampiran keempat. Berarti ada SPT induk 1770 lampiran 1 halaman 1, 1770 lampiran 1 halaman 2, 1770 lampiran 2,
1770 lampiran 3 dan 1770 lampiran keempat. Kelompok 5 akan menjelaskan bagaimana tata cara pengisian dari SPT 1770. Di sini terdapat tahun pajak diisi sesuai dengan soal sebelumnya atau contoh kasus sebelumnya. Di contoh kasus sebelumnya, tahun pajak yang akan dilaporkan yaitu tahun 2019 dan di sini ada pembukuan serta pencatatan. Pada contoh kasus yaitu pencatatan, ada NPWP, untuk identitasnya ada NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha atau pekerjaan bebas, nomor telepon atau nomor fax. Terus ada status kewajiban perpajakan suami istri dan ada NPWP istri atau suami. Untuk NPWP-nya kita isi NPWP Tuan Lukas yaitu 2030011999503. Nama wajib pajaknya yaitu Lukas. Diisi harus sesuai dengan data yang ada di contoh kasus ya, dan diisi dengan huruf kapital. Jenis usaha Tuan Lukas yaitu pedagang eceran. Kita ketik di sini pedagang eceran. Pedagang eceran. Lalu nomor telepon Tuan Lukas dan status kewajiban perpajakannya yaitu KK. Kita masuk ke bagian A, penghasilan neto. Terdapat 7 bagian. Yang pertama itu ada penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas senilai 153.075.000. Itu didapat dari 1 miliar ditambah 20.500 sama-sama dibagi 15%. Jadi itu 1 miliar dikali 15%, lalu 20.500.000 dikali 15%. Hasilnya nanti ditambah lalu dimasukin ke penghasilan neto dalam negeri. Hasilnya 153.075.000. Untuk yang kedua tidak diisi dikarenakan tidak ada datanya. Nomor 3 ini 65 juta didapat dari penghasilan neto dalam negeri atau lainnya. Ini dapat dari 50 juta ditambah 15 juta. 50 jutanya itu kita didapat dari nilai sewa ditambah penjualan batu cincin senilai 15 juta. Jadinya totalnya itu 65 juta. Untuk penghasilan neto luar negeri pun tidak ada, dan nomor 5 itu penjumlahan dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Hasilnya 218 juta 218.075.000 rupiah. Untuk nomor 6 juga tidak ada, dan nomor 7 pun tinggal dikebawahin aja ya. Di bagian B terdapat kompensasi kerugian. Ini tidak ada ya di contoh kasus sebelumnya. Dan yang nomor 9 ini jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian. Ini diturunin yang tadi ini. Penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini ada TK, K atau K strip 1. Nah, karena Tuan Lukas itu K2, kita isi di sininya 2. Kalau misalkan di contoh kasusnya TK, kita isi di sini. Tuh. Karena dia K2, jadinya itu senilai 67.500.000. Lalu untuk nomor 11, penghasilan kena pajaknya itu kita kurangi dari hasil
Nomor 9 dikurang 10, totalnya itu 150.575. Dan di bagian C terdapat PPh terutang. PPh terutang tarif pasal 17 UU PPh. Dapat dari mana sih nih? 20.086.250 didapat dari 150.575 dikurang 50 juta. Lalu hasilnya itu, sisa hasil dari yang 150 juta dikurang 50 juta itu kan berarti kan hasilnya kan 100.575. Itu dikali dengan 15%. Yang 50 jutanya itu dikali sama 5%. Jadi 50 juta dikali 5% yaitu 2.500.000 dan 100.575 kali 15% hasilnya itu 17.586.250 dan kita totalkan sejumlah 20.086.250 termasuk PPh terutang. Untuk pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan tidak ada. Dan ini langsung dikebawahin aja. Yang bagian D, ada PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain senilai 1 juta. 1 juta itu didapat dari pihak lainnya itu PT Estek yang telah memotong peralatan sewa salon, alat salon. Tuh. 1 jutanya didapat dari situ ya guys. Lalu nomor 16 tidak ada, dan nomor 17A didapat dari 1.020.500.000 dikali 0,75%. Kenapa dari situ? Karena penghasilan awal yang dari Bekasi sama mana tadi tuh di contoh kasusnya tuh 1 miliar ditambah 20.500.000 dikali 0,75%. Karena di contoh kasus tersebut dinyatakan penghasilan neto dikalikan atau dipotong dengan tarif sebesar 75%. Hasilnya segini 7.653.750. Jumlah kredit pajaknya juga sama. Dan yang nomor 19 kita tambahkan dari yang 17A ditambah sama 18. Hasilnya 14.307.500. Dan jika tidak ada data-datanya tidak usah diisi. Dan yang terakhir untuk 1770 induk, di sini kita harus hilang wajib pajaknya karena kan kita yang melaporkan pajak tersebut. Tanggal pelaporan di sini ada tanggalnya, kita isi nama lengkap kita, NPWP-nya, lalu tanda tangan. Untuk selanjutnya ada SPT 1770 halaman 1 pelampiran 1. Di sini juga masih sama, terdapat tahun pajak yaitu 2019 dan pembukuan serta pencatatan, kita silang aja pencatatan. Dan ada NPWP serta nama wajib pajak. Untuk SPT 1770 halaman 1 lampiran 1 terdapat bagian A, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Di sini kita tidak isi karena kita menggunakan perhitungan manual. Jadi tidak ada perhitungan untuk isinya, jadi tidak usah diisi. Selanjutnya ada SPT 1770 halaman 2 lampiran
2019. Di silang pencatatannya NPWP Tuan Lukas kita masukkan, yaitu 2030111990503. Nama wajib pajak yaitu Lukas. Untuk di bagian B, terdapat penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Jenis usahanya itu ada macam-macam, ada dagang, industri, jasa, pekerjaan bebas, atau usaha lainnya. Karena Tuan Lukas ini termasuk pedagang eceran, jadi termasuk ke jenis usaha dagang. Peredaran usahanya dikenakan senilai 1.020.500.000. Didapat dari mana sih? Didapat dari 1 miliar yang dicontoh kasus. 1 miliar ditambah 20.500.000. Normanya itu didapat dari tarif yang sudah tersedia 15%. Jadi penghasilan neto dari jenis usaha dagang senilai 153.075.000. Yang bagian C, terdapat penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Karena di contoh kasus tidak ada datanya, jadi tidak perlu diisi. Jika ada datanya diisi ya. Yang D, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jenis penghasilannya itu ada bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, dan yang terakhir ada penghasilan lainnya. Karena si Tuan Lukas mempunyai penghasilan neto lainnya, yaitu sewa dan keuntungan dari penjualan. Sewanya itu senilai 50 juta dan keuntungan dari penjualannya itu 15 juta. Jadi kita tambahkan hasilnya itu 65 juta. SPT 1770 lampiran 2. Di sini masih sama juga untuk tampilannya, tahun pajak juga masih sama, NPWP dan nama WP-nya juga kita isi seperti sebelum-sebelumnya. Dan untuk bagian A, terdapat daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain atau pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri atau yang ditanggung pemerintah. Nah, karena di contoh kasus si Tuan Lukas ini ada pemotong atau pemungut pajak dari PT Estek. PT Estek NPWP-nya yaitu 44/97/99/44/00. Bukti pemotongnya nomor 1 tanggal 20.02.2019. Maaf ya, ini salah ketik. 2019. Jenis pajak yang dikenakan yaitu PPh pasal 23 dan jumlah PPh yang dipotong senilai 1 juta. Jadi untuk jumlah bagian A, jumlahnya itu senilai 1 juta. Lalu ada formulir SPT 1770 lampiran 3, masih sama juga tahun pajak, pembukuan atau pencatatan kita silang aja pencatatan, NPWP-nya dimasukkan si Tuan Lukas dan nama WP-nya yaitu Lukas. Masih sama seperti sebelum-sebelumnya untuk pengisian NPWP, WP serta tahun pajaknya. Dan di sini ada bagian A untuk formulir SPT 1770 lampiran 3, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Jenis penghasilan ini ada macam-macam ya. Ada bunga deposito atau bunga deposito, tabungan, diskonto, surat berharga negara. Yang kedua ada bunga atau diskonto obligasi, penjualan saham di bursa efek, hadiah undian, pesangon, honorarium atas beban APBN,
pengalihan hak atas tanah bangunan yang diterima dalam rangka bangunan guna serah, sewa atas tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, penyalur atau dealer atau agen produk BBM dan lainnya. Banyak ya. Dan di sini di contoh kasus tersebut jenis penghasilan untuk formulir 1770 di lampiran 3 dikenakan yaitu penjualan atas saham di Bursa Efek senilai 40 juta DPP-nya atau penghasilan brutonya 40 juta. PPh terutangnya senilai 400.000. 400.000 dapat dari mana? 400.000 itu dapat dari 40 juta dikali dengan tarifnya sebesar 1%. Hasilnya yaitu 400.000. Lalu di sini juga ada sewa atas tanah atau bangunan senilai 50 juta DPP-nya. PPh terutangnya 5 juta. 5 juta itu dapat dari mana? 5 juta dapat dari 50 juta dikali 10%, yaitu 5 juta. Untuk jumlahnya senilai 5.400.000. Kita tambahkan yang tadi 400.000 ditambah dengan 5 juta, yaitu 5.400.000. Jadi untuk formulir SPT 1770 lampiran 3 jumlahnya itu 5.400.000. Dan yang terakhir, formulir SPT 1770 lampiran 4. Tampilannya juga masih sama, tahun pajak beserta pembukuan pencatatan, NPWP dan nama WP diisi seperti sebelum-sebelumnya. Untuk yang bagian A, terlihat ada harta pada akhir tahun. Nah, untuk bagian A ini, harta pada akhir tahun, si Tuan Lukas pada contoh soal sebelumnya yang sudah kelompok 5 bacakan, terdapat Tuan Lukas itu memiliki mobil, rumah, ruko, serta alat salon untuk nama hartanya. Tahun perolehan yang Tuan Lukas miliki waktu itu tahun 2017 untuk mobil, tahun 2018 untuk rumah, tahun 2005 untuk ruko, dan tahun 2016 untuk alat salon. Perolehannya itu untuk mobil senilai 500 juta, untuk rumah 1 miliar, untuk ruko 1 miliar, dan alat salon 100 juta. Keterangan ini kita isi sejenis kayak plat mobil kayak gitu ya. Kalau misalkan mobil ya plat nomornya, kalau misalkan rumah, ruko itu sertifikatnya. Nah, kalau misalkan alat salon, kalau misalkan nggak ada ya udah nggak usah, di strip aja. Terus jumlahnya ini, harga perolehan dari harta akhir tahun kita tambahkan nih semua. Untuk jumlah bagian A senilai 2.600.000.000. Kita ke bawah, terdapat bagian B, yaitu kewajiban atau utang akhir tahun. Karena pada contoh kasus yang sudah kelompok 5 bacakan, si Tuan Lukas ini tidak memiliki kewajiban atau utang pada akhir tahun. Jadi untuk bagian B ini kita kosongkan karena tidak ada data tersebut. Jika contoh kasusnya ada kewajiban atau utang pada akhir tahun, ini diisi ya, seperti sama halnya seperti harta akhir tahun. Nama pemberi pinjamannya siapa, alamatnya siapa, tahun pinjamannya kapan, dan jumlahnya sebesar berapa. Nah, di sini juga ada bagian C, daftar susunan anggota keluarga. Nama anggota keluarga ada Karlin dan nicknya itu 8365776. Hubungan keluarga, istri dari Tuan Lukas, pekerjaannya yaitu ibu rumah tangga. Dan Ranti, nama anggota keluarganya, nicknya itu 6455897. Hubungan keluarganya anak, pekerjaannya mahasiswa. Nama anggota keluarga yang terakhir ada Rizky, nicknya
36, 625, hubungan keluarga, anak, pekerjaannya pelajar. Jadi ini formulir terakhir pada SPT 1770. Jadi di SPT 1770 untuk materi ini terdapat SPT Induk 1770, SPT 1770 lampiran 1 halaman 1, SPT 1770 lampiran 1 halaman 2, SPT 1770 lampiran 2, SPT 1770 lampiran 3, dan yang terakhir SPT 1770 lampiran 4. Keenam-enamnya sudah dijelaskan oleh kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata. Sampai sini materi SPT 1770 yang sudah dijelaskan. Sebelumnya terima kasih sudah menonton video dari kelompok 5. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.